Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Esteliana Mailoor dengan NIM 18106111105 kelas I Hukum Laut. Di mana hari ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan ilegal, unregulated, dan unreported fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.469 pulau dengan luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai sekitar 18 kilometer persegi. Sebagai archipelagic state atau negara kepulauan dengan 80% wilayah laut dan 20% wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia pun berada di laut. Untuk itu, dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun saat ini di Indonesia sedang maraknya penangkapan ikan ilegal atau juga disebut sebagai illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni definisi serta ruang lingkup IUU fishing, di mana IUU fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, serta kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Ini pun dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, di mana di undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Selanjutnya yang masuk ke dalam praktek illegal fishing ialah kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan atau peraturan internasional. Serta yang ketiga, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasinya tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian serta pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Lalu, apa sih kerugian dari IUU fishing ini? Ada beberapa kerugian. Yang pertama ialah menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya. Selanjutnya, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, negara asal kapalnya, sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis. Lalu hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan, serta pengurangan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian yang ketiga, kerugian sosial, di mana peluang kerja nelayan Indonesia berkurang karena kapal-kapal ilegal ini ialah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing tentunya. Dan yang keempat ialah merusak citra Indonesia di mata internasional. Karena IUU fishing yang dilakukan oleh kapal bendera asing maupun kapal milik negara internasional ini dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Maka dibuatlah ketetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEI, yang artinya jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Maka dengan ZEI ini, pemerintah memiliki hak berdaulat untuk menggunakan kebijakannya dalam mengatur kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penanggulangan IUU fishing lebih lanjut. Ada dua hal, eksternal strategi dan internal strategi. Yang pertama kita bahas tentang internal strategi, di mana
ada penyempurnaan sistem mekanisme perizinan perikanan tangkap, di mana jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah tidak boleh melebihi jumlah hasil penangkapan yang diperbolehkan, agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Serta yang kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan atau penegak hukum di laut, di mana pengembangan dan kemampuan pengawasan ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, yakni memberlakukan sistem MCS atau Monitoring, Control, and Surveillance, di mana salah satunya dengan menggunakan sistem Vessel Monitoring, yakni berbasis pada Sistem Informasi Geografis atau SIG, sehingga operator VMS ini dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Maka dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasikan untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Di Indonesia masih rendah mental penegak hukum di laut. Nah, ini pun menjadi masalah utama dalam penanganan illegal fishing di Indonesia. Tetapi dengan disahkannya Undang-Undang Perikanan, maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam Undang-Undang Perikanan pun ada sanksi yang diberikan untuk pelaku illegal fishing, dan sanksi ini cukup berat. Contohnya, dalam undang-undang tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkapan ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Bagi kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan tersebut, pengelola dan pemiliknya dapat diancam pidana 6 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan kapal berbendera asing, pengelola dan pemilik kapal terancam penjara 6 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Yang keempat yaitu penguatan modernisasi armada perikanan tangkap nasional, di mana salah satu penyebab maraknya praktik illegal fishing di ZEI ini ialah masih sedikit armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi di daerah ZEI. Karena armada kapal di Indonesia masih rendah kemampuan jangkauannya dan waktu berlayarnya pun singkat. Hal ini pun yang menyebabkan para nelayan asing leluasa menangkap ikan di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kita harus menjadikan nelayan sebagai tuan rumah di lautnya sendiri. Kemudian kita membahas tentang external strategi, di mana strategi untuk penanganan IUU fishing dari luar. Yang pertama adalah Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Misalnya, hal ini telah dilakukan dalam bentuk Joint Commission Subcommittee of Fisheries Cooperation antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antar negara. Kemudian kerjasama ini pun dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional monitoring, control, surveillance tadi, sehingga joint operation dalam vessel monitoring system bisa dilakukan. Lalu yang kedua ialah menjalin kerjasama internasional atau multilateral, bilateral, dan regional, di mana untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. Dan sekian pembahasan penanggulangan illegal, unregulated, and unreported fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.